selamanya bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus segala pujian, cukup selama-lamanya bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus segala pujian, hormat serta selama-lamanya bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Coba dengar ini, ada yang Tuhan taruh di hati saya. Boleh berdiri, nggak apa-apa. Yang mau tetap berdiri, yang duduk, dengar baik-baik. Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Terjemahan Baru 2 bilang begini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Terjemahan Amplified bilang bahwa supaya kita memiliki hidup, itu ya, dan hidup yang penuh, hidup yang mengalir keluar, hidup yang berlimpah keluar. Berarti bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi Tuhan datang, kalau ada yang merasa dituntut gitu ya, kenapa Tuhan ini harus dibersihkan, kenapa ini harus dipotong, kenapa ini harus diserahkan. Coba bayangkan, kalau saya punya wine, anggur terbaik, mahal, satu botol mungkin beberapa juta harganya, usianya sudah lebih dari 15-20 tahun disimpan. Lalu saya bilang saya akan bagi wine ini dengan semua yang ada di sini, tolong semua keluarkan gelasnya. Ada gelas yang habis dipakai untuk makan es cendol, ada gelas yang habis dipakai untuk minum teh, ada gelas yang baru dipakai masih belum dicuci, dan semuanya. Bukannya saya tidak mau memberi, bukannya es cendol tidak baik, tapi kalau dia kecampur dengan wine, ya kan, mungkin kamu cuma dapat satu gelas kecil beberapa mililiter, beberapa puluh mililiter, dan itu tercampur, itu akan menurunkan kualitas wine. Sayang, terbuang sesuatu yang sangat mahal. Apakah Tuhan ingin supaya kita itu membuang sesuatu? Kalau itu gelasnya penuh air, lebih dari separuh, dicampurin wine, sayang dong, wine yang terbaik itu. Gitu loh. Jadi ketika Tuhan minta sesuatu, suruh kita memberikan sesuatu, suruh kita melepaskan sesuatu, suruh ada bagian-bagian yang dipotong dari hidup kita, hati kita harus tetap percaya bahwa dia itu datang untuk memberi. Gitu loh. Dia tidak meminta, buat apa dia minta dari kita. Tapi kalau kita diberi, sedangkan wadahnya itu belum bersih, belum siap, belum beres, terbuang apa yang dia beri.
Tapi hati kita jangan terus, kok Tuhan minta terus? Kok Tuhan mau ini lagi? Enggak. Dia tidak mau waktu kita, dia tidak mau masa muda kita, dia tidak mau uang kita, dia mau memberi kepada kita sejak masa mudamu itu loh. Kenapa? Karena orang muda akan menjadi lelah dan lesu, itu kata firman Tuhan kan. Orang-orang muda kan punya kekuatan. Firman Tuhan Amsal bilang orang muda apa? Mahkotanya, kemuliaannya, kebanggaannya, kekuatannya. Orang muda itu kekuatannya, kebanggaannya di kekuatannya. Tetapi firman Tuhan bilang orang-orang muda itu bisa jadi letih, bisa jadi lesu, karena kekuatan manusia terbatas. Kekuatan daging terbatas, kekuatan tekad terbatas, kekuatan pikiran terbatas. Orang-orang kita bilang, oh ini sudah semakin tua umurnya, mungkin dia jadi pikun. Itu karena pakai kekuatan jiwa, ya kan? Pakai kekuatan fisik, itu terbatas. Memang waktu masih muda dia masih semangat, dia masih lebih cemerlang dan semuanya. Tapi mungkin waktu masih muda kita belum sadar di mana batasnya. Karena dipakai terus, sakit juga sembuhnya cepat gitu ya. Kalau ada apa-apa, cepat sekali. Capeknya nggak gampang, nanti usia bertambah, oh lebih gampang lelah, lebih butuh istirahat lebih banyak. Tapi kalau kita sadar sejak awal bahwa semua kekuatan, sekalipun kekuatan yang sangat besar, terbatas. Terbatas. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, waktu menanti-nantikan Tuhan tentu waktu untuk yang lain harus dikurangi kan? Waktu yang lain harus dipotong, harus ada prioritas. Nah kita pikir buat apa menantikan Tuhan? Membuang waktu, kenapa kok kita tidak bebas menggunakan waktu kita? Sebenarnya karena Tuhan ingin memberi kekuatan yang baru. Gitu loh. Nah kalau kita nggak bisa melihat seperti ini, kita akan lihat Tuhan seperti orang yang menuntut terus kita. Menuntut, minta sesuatu, minta korban, bukan. Buat apa dia minta korban? Buat apa dia minta Ishak? Karena supaya hati Abraham itu tidak penuh dengan Ishak. Supaya hati Abraham itu penuh dengan Tuhan, supaya dia ngerti hatinya Bapa di surga itu memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Gitu. Buat apa Bapa memberikan anaknya yang tunggal? Supaya semua yang percaya tidak binasa, bukan untuk menuntut. Semua dimulai dengan Tuhan memberi, Tuhan memberi, Tuhan memberi. Bahkan Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk memberi hidup, supaya mereka mempunyai hidup dan punya dengan berlimpah-limpah. Gitu. Jadi Tuhan datang mau memberi kepada kita. Mari kita punya hati menerima. Ya kan? Kalau kita nggak punya hati menerima, sekalipun diberi, mungkin kita anggap itu, apa sih ini? Yang diberi Tuhan, ingat, kadang bungkusnya sederhana. Itu masalahnya. Sehingga waktu dia beri, kita tidak bisa menghargai, kita anggap ini apa sih? Katanya juru selamat, katanya diurapi, katanya raja, katanya membebaskan. Kok bayi? Kok lahir di kandang domba? Kok sederhana, kok di palungan, kok tidak di istana? Kok dibungkus kain lampin, bukan kain sutra? Dan semuanya ada banyak pertanyaan. Tapi Tuhan mau memberi. Nah bagian kita menyiapkan hati menerima dan percaya bahwa dia mau memberi buat hidup kita. Ya. Kalau hatinya tidak bisa menerima dan tidak percaya bahwa Tuhan mau memberi, mau diberi seperti apapun kita tetap akan takut, curiga. Gitu loh. Apakah Tuhan tidak mau memberi kepada Yusuf? Mau. Tuhan mau memberi posisi, Tuhan mau memberi promosi, Tuhan mau memberi kepercayaan. Tapi untuk Yusuf bisa diberi kepercayaan, ternyata dia harus melewati banyak hal yang sepertinya diambil dari hidupnya. Jubah maha indahnya diambil, kebebasannya diambil, haknya untuk menjawab diambil. Dia difitnah, dia dijual, dia kemudian diabaikan. Ternyata karena Tuhan ingin memberi sesuatu di hidupnya, kepercayaan yang sangat besar. Hati yang bisa mengampuni, hati yang aman, hati yang bebas, hati yang percaya bahwa semuanya Tuhan, tidak lagi mengandalkan manusia, dan kadang itu butuh waktu panjang. Tapi Tuhan ingin memberi. Dia tidak ingin menyalahkan Yusuf, dia tidak ingin mempersulit kehidupan Yusuf, tapi Tuhan tahu kalau diberi tanpa hati yang siap, justru itu akan mencelakakan. Coba kamu beri semua kepada anak TK. Kamu beri kunci mobil, kamu beri pisau, kamu beri kartu ATM, kamu beri handphone, kalau dia bebas pakai apapun, apakah itu akan baik buat dia? Tapi apa orang tuanya yang mungkin kaya raya, yang mungkin punya semua, tidak ingin memberi itu kepada anaknya? Ingin. Tapi dia disiapkan dulu. Dia tahu sehingga ketika diberi tidak disalahgunakan. Ketika diberi bisa bermanfaat untuk hidupnya dan untuk hidup orang lain. Tuhan tidak ingin mempersulit, dan itu yang harus ada di hati kita. Dan caranya memberi, seringkali kita nggak ngerti. Seringkali kita merasa diambil, seringkali kita merasa dituntut, seringkali kita merasa dibentuk, diproses, digesek, dan semuanya. Bukan. Hatinya ingin memberi, karena dari awal dia memberi. Gitu.
Dan tidak salah orang punya harapan untuk menerima dari Tuhan. Kalau Tuhan memberikan, kita menerima, ya kan? Karena Tuhan Yesus, saya baca Ibrani 12. Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan waktu dia memikul salib itu, ketekunan. Ibrani 12 ayat 2 bilang begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, membawa iman kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Jadi dia tekun memikul salib karena dia tahu ada sukacita di balik salib itu, yaitu kemenangan, yaitu iblis dikalahkan, yaitu anak-anak Tuhan akan ditebus dan mendapat kemenangan, mendapat kehidupan terlepas dari neraka. Ketekunannya karena dia mengharapkan sukacita yang lebih besar daripada itu. Kenapa kok firman Tuhan bilang ada upah yang menanti? Kenapa kok ada mahkota, mahkota kehidupan, mahkota kemenangan, mahkota keselamatan? Karena Tuhan mau memberi, gitu. Jadi kalau Paulus ngomong, aku ini karam kapal, aku ini mengalami kesulitan, aku ini dicambuk, aku ini kelaparan, aku ini mengalami banyak hal. Dia bilang itu terlalu kecil dibandingkan kemuliaan, karena Tuhan mau memberi kemuliaan kepada kita. Gitu. Dia bilang, di dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Ketika dia dianiaya, ketika dia berhadapan dengan binatang buas, dengan kematian setiap hari. Tapi dia tahu, ini terlalu kecil dibanding kemuliaan. Sebenarnya apakah Tuhan pengen Paulus menderita, kelaparan, telanjang, dilempari batu, dicambuk 39 kali, beberapa kali? Tidak. Tuhan ingin memberi kemuliaan. Tapi wadah untuk kemuliaan itu adalah hidup kita. Dan hidup kita seringkali terlalu penuh dengan diri kita sendiri. Masih banyak kotoran-kotorannya. Sehingga kalau dituangi anggur yang mahal itu sayang anggurnya yang terbuang. Anggurnya yang tidak ada rasanya. Anggurnya yang akan tercampur. Sayang. Jadi waktu ada sesuatu yang Tuhan bilang, buang nak yang itu, potong yang itu, singkirkan yang itu, jangan lewat yang situ. Karena dia ingin memberi. Dia ingin memberi yang jauh lebih baik, yang terbaik, yang sempurna buat hidup kita. Mari ya memulai tahun 2025 dengan belajar mempercayai hati Tuhan yang mau memberi buat hidup kita. Dan menyiapkan hati kita untuk menerima dari Tuhan. Dan belajar untuk begini, Tuhan tolongi aku. Seringkali yang dari Tuhan itu aku tidak bisa mengenali. Yang dari Tuhan aku tidak masuk dalam pikiran manusia. Menurut pikiran manusiaku harusnya kalau aku terima itu yang kayak gini Tuhan. Di kota ini Tuhan, di pelayanan seperti ini Tuhan, di pekerjaan seperti ini Tuhan, dalam bentuk seperti ini, lewat orang ini Tuhan. Tidak. Itu loh masalahnya. Kita ngatur Tuhan bagaimana cara memberinya. Hati mau menerima, dia beri dalam bentuk apapun, dia mau menerima. Tapi kalau kita tidak punya hati yang mau menerima, ya kan? Firman Tuhan bilang, buat orang yang lapar, gitu ya, semua yang pahit dirasa manis. Tapi buat orang yang kenyang, ya kan, dia menginjak-injak madu. Punya kelaparan, punya kerinduan, punya kehausan, punya hati sederhana yang bisa menerima seperti seorang anak kecil. Sehingga ketika dia baru diberi janji, baru diomongin, nak nanti besok ya, papa ajak beli es krim ya. Besok, minggu depan, bulan depan kita pergi liburannya. Dia seperti sudah menerima. Dia seperti sudah menerima, dia bersuka cita seperti sudah menerima. Karena dia percaya siapa yang berjanji kepada hidupnya itu. Saya dengar sesuatu memberkati sekali kemarin, beberapa minggu lalu mungkin dari Bill Johnson. Dia bilang gini, kalau kamu ketemu dengan orang yang baik, orang yang punya integritas, orang yang bisa dipercaya, dan orang itu bilang begini, minggu depan aku disuruh Tuhan untuk memberkati kamu 100 juta. Kamu sukacitanya minggu depan atau saat itu setelah dia ngomong? Saat itu. Kalau Tuhan ngomong, aku pergi ke surga menyiapkan tempat bagi kamu. Aku mau supaya kamu nanti memerintah. Karena itu dia beri kepercayaan kepada kita lebih dulu. Dengan apa? Ada yang dikasih 5, dikasih 2, dikasih 1. Karena nanti ternyata kepercayaan yang menurut manusia kecil itu, 1 talenta itu sama dengan wali kota. Ya kan?
Aku memberikan 5 kota kepadamu, aku memberikan 10 kota. Berarti kepercayaan yang Tuhan beri bahkan saat paling kecil kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, upahnya itu 1 kota. Bayangin, 1 kota penduduknya berapa juta, 1 kota penghasilannya berapa, gitu loh. Tanggung jawab yang Tuhan mau beri, kepercayaan yang Tuhan mau beri, berkat yang Tuhan mau beri, paling kecil 1 kota. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa yang Tuhan beri kepada kita itu kecil. Jangan bandingkan dengan orang lain, ini juga persoalan. Kalau kita membandingkan, ya kan, karunia, talenta, pengurapan, panggilan apapun di hidup kita dengan hidup orang lain, itu akan membuat kita ngeblok dan bilang, Tuhan, kau Tuhan yang jahat. Engkau mau menuai di tempat di mana engkau tidak pernah menabur. Bukan. Dan Tuhan itu terus ngomong loh, oke, kalau kamu ngomong gitu jadi seperti perkataanmu. Apakah dia Tuhan yang jahat? Tidak, dia menabur kok. Buktinya dia tabur 1 talenta. Dan 1 talenta itu paling kecil 33 sampai 35 kilo. Dan kalau itu ukuran untuk emas, berapa harga 33 kilo emas? Gitu loh. Tapi apa yang membuat dia menganggap bahwa itu terlalu kecil, terlalu sedikit, karena dia bandingkan dengan orang lain yang diberi 2 dan diberi 5. Gitu. Berapapun yang Tuhan beri masing-masing menurut kesanggupannya, Tuhan lebih tahu ukuran kita. Kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh bisa ditambahi. Karena dia memberi kepada orang yang mempunyai, siapa yang mempunyai, dia akan diberi. Siapa tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Ini juga kunci. Bagaimana kita bisa menerima dari Tuhan? Punyai dulu sesuatu. Punyai di hati. Punyai kerinduan. Punyai, banyak orang ingin dipercaya keuangan. Bagaimana bisa dipercaya keuangan? Punya hati seorang penabur. Hati penabur itu belum tentu punya uangnya, belum tentu punya barangnya, tapi punya kerinduan. Dan itu mempunyai, tidak harus mempunyainya uang, tapi dia bisa punya kerinduan. Dia bisa punya sesuatu di hatinya. Punya, kamu ingin pewahyuan, kamu ingin firman, kamu ingin Tuhan menyingkapkan banyak hal dalam hidupmu. Baca firman, makan firman, dengar firman, terus tambah lagi, tambah lagi. Kamu ingin pengurapan, kamu ingin kuasa Tuhan bekerja, bersekutu dengan Roh Kudus, beri waktu khusus, tanya, ngobrol, berjalan dengan dia terus. Karena orang yang mempunyai akan diberi. Nah, seringkali kita tunggu. Jangan bandingkan dengan orang lain. Mulai miliki sesuatu yang kamu rindukan. Mari datang hari ini, dan ini akan mengawali sepanjang tahun ini, mempercayai Tuhan yang memberi dalam hidup kita. Hati yang menerima. Tuhan, apapun Tuhan, bentuknya seperti apapun, caranya seperti apapun. Kalau aku belum bisa mengerti Tuhan, ajari hatiku sederhana. Hatiku percaya, hatiku sederhana, hatiku mempercayai Tuhan, hatiku mempercayai hatinya Tuhan, hatiku mempercayai bahwa ketika tanganmu mengerjakan sesuatu dalam hidupku, memotong, mengambil, menggosok, dan apapun itu supaya engkau bisa memberi buat kehidupan kami. Datang untuk menerima, ngomong apapun. Hatinya percaya bahwa dia mau memberi buat hidup kita. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di
berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. ku percaya. Yes Lord, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau Segalanya bagiku, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Yes Lord, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya, percaya Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tadi yang Papi sharingkan tentang Yesaya 40 ayat 30 sampai ayat 31 di dalam bahasa Inggrisnya bilang gini, even youths will become weak and tired, and young men will fall in exhaustion.
Ayat 31, but those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Mari kita mau jadikan ayat ini sebagai satu janji Tuhan buat kita sepanjang tahun ini. Firman Tuhan bilang orang-orang muda akan menjadi capek, akan menjadi lemah. Ya, orang-orang muda akan menjadi jatuh, will fall in exhaustion. Ya, tapi barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan memperoleh kekuatan yang baru. Dia akan terbang tinggi dengan sayap Raja Wali, seperti Raja Wali. Dia akan berjalan dan dia nggak akan menjadi lemah atau pingsan. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Apalagi buat orang-orang muda, mengandalkan Tuhan ini ternyata bukan sesuatu yang sekali jadi. Mengandalkan Tuhan itu harus dipaksa. Mengandalkan Tuhan itu harus dilatih. Setiap jam, setiap hari. Kalau enggak, kebiasaan kita itu sebagai orang muda, kalau ada persoalan, kalau ada masalah, pasti pikiran kita akan cari jalan keluar terlebih dahulu. Betul ya? Apalagi kalau yang cewek-cewek. Kalau lagi ngadepin masalah, kita tinggal dengan banyak orang tuh. 100 orang lebih. Begitu kegesek sedikit, yang sakit di mana? Nih hati nih. Betul ya? Langsung respon utama itu kalau nggak pikiran kita, pasti hati kita. Tapi itu yang akan membuat kita jadi lelah. Justru ketika kita mikir pakai pikiran kita sendiri, justru ketika kita respon pakai perasaan kita sendiri, itu yang membuat kita jadi lelah dan bilang, enough, cukup Tuhan, sudah. Betul ya? Oleh karena itu, Yesaya pasal yang ke-40 ayat ke-31 kita dikasih caranya. Supaya sepanjang tahun ini kita tidak hanya bisa lari, bahkan kita bisa terbang seperti Raja Wali. Raja Wali itu terbang enggak rame-rame. Raja Wali itu terbang sendiri. Dan tahu bagaimana Raja Wali terbang. Dia sengaja menunggu badai. Raja Wali itu enggak terbang seperti angsa. Kalau di UK bebek-bebek yang ada di kolam itu dia bisa terbang tinggi. Ya, kalau kalian pernah lihat National Geographic di YouTube itu ada ya. Ada binatang-binatang unggas, bebek seperti itu yang dia terbang tapi dia harus rame-rame karena dia nggak bisa seorang diri. Nanti siapa yang jadi leadernya? Dia yang akan di depan dulu. Nanti sekian kilometer ada formasinya tuh. Dia giliran di baris kedua kalau nggak di belakang. Giliran yang baris kedua maju ke depan. Terus seperti itu sampai dia migrasi pindah ke satu negara bagian. Tapi yang namanya eagle, yang namanya Raja Wali, dia nggak terbang rame-rame, alone, sendiri. Dan dia nggak terbang kalau nggak ada badai. Kalau nggak ada badai, dia ininya apa ya? Kepain sayapnya bener-bener ngotot, tahu ngotot ya? Eagle, Raja Wali, dia akan tunggu badai karena badai akan membuat dia naik sangat tinggi. Siapa contoh orang yang punya hati seperti Raja Wali di Alkitab? Daud. Bagi Daud, badai pertama kali yang muncul di hidupnya adalah Saul. Bukan Saul. Setelah Saul yang membuat dia dipromosi adalah Goliat. Saul badai juga buat dia. Tapi badai yang real, yang itu beda sekali dengan semua kapasitas yang dia miliki adalah Goliat.
Begitu semua orang Israel, bahkan rajanya Israel sendiri yang namanya Saul ditantang sama orang Filistin, ditantang sama Goliat, gak ada yang berani maju. Orang muda, firman Tuhan katakan Daud masih muda, kemerah-merahan pipinya. Dia itu beneran kebalikannya Goliat loh. Goliat pakai baju zirah, badannya tinggi tegap. Sudah terlatih dalam peperangan karena dia seorang tentara yang diandalkan bangsa Filistin pada waktu itu. Musuhnya Daud yang pertama masih muda, gak punya pengalaman di sekolahin di tentara. Ngerti? Tapi Daud punya pengalaman perang gak? Oh iya. Sama siapa? Beruang. Sama siapa? Singa. Waktu ngapain? Waktu dia tidak dilihat orang, waktu dia cuma mengembalakan domba 2 sampai 3 ekor. Bukan 23 ekor ya guys, 2, 3 ekor. Aku nggak ngerti. Ada banyak tafsiran-tafsiran yang bilang karena Daud bukan anak kandung dari mak bapaknya. Daud mungkin anak haram gitu ya. Karena nggak tahu ya, kalau hati seorang ibu masa sih lebih tega anaknya dimakan harimau daripada dombanya yang cuma 2-3 ekor. Ada kemungkinan besar Daud bukan anak kandung dari mak bapaknya itu. Tapi mungkin anak haram. Bapaknya senengan sama perempuan nggak tahu siapa. Nggak diceritakan, nggak detail. Tapi buktinya semua kakaknya di sekolahin kok, masuk tentara kok. Cuman dia aja, itu pun waktu Samuel datang, lalu Samuel ngomong, lu masih punya anak lagi nggak? Masih mikir dulu, duh siapa ya? Daud nggak masuk hitungan nyokap bonyoknya tuh, bokap nyokapnya nggak masuk hitungan tuh. Aduh, siapa ya? Dipikir-pikir, oh ya masih ada satu lagi. Tapi dia lagi ngembalain domba. Panggil. Itu pun Samuel sempat meleset sebagai seorang nabi. Karena dia lihat physically, penampilan. Pasti yang ini, kenapa tegak, gede, sekolah tentara bos. Sudah maju perang bareng sama si Saul. Tapi Tuhan bilang sama Samuel, manusia lihat face, penampilan. Tapi Tuhan lihat hati. Dan tahu, begitu Daud mungkin muncul kulitnya terbakar karena sinar matahari, karena gembalain domba. Mungkin dia yang paling gosong, eksotik, manis-manis ya. Seperti anak-anak saya yang manis-manis. Tahu nggak? Langsung Samuel ambil minyak diurapi. Karena Tuhan bilang ini yang aku pilih. Loh, dia kalau dari strategi perang kakaknya lebih jago. Di sekolahin tentara kok, maju perang kok ngelawan Filistin. Sorry bos, Daud model Raja Wali, nggak perang rame-rame. Tuhan sengaja sembunyikan dia, Tuhan didik dia sendiri, Tuhan siapkan dia sendiri. Dan ketika badai Goliat itu datang, semuanya takut. Roh keperkasaan itu yang pernah papi khotbah beberapa waktu yang lalu, itu yang dimiliki Daud. Saat semua orang Israel pada ketakutan, gak ada yang berani nantang, kan tantangannya 1 lawan 1 kan. Yuk hadepin Goliat. Kenapa? Karena semua orang takut dengan mata. Mereka lihat Goliat gede takap gitu, wah mati pasti gue, gak berani. Tapi aku gak ngerti apa yang buat Daud gitu. Tapi firman Tuhan bilang, ketika Daud menghadap sama Saul, Saul nanya, kamu pakai baju perangku ya? Dicoba enggak sama Daud? Dicoba. Baru dicoba jalan beberapa langkah, dia malah nggak bisa jalan. Mungkin kedodoran, aku juga nggak ngerti. Tapi dia bilang, Tuanku nggak bisa, aku nggak bisa pakai, nggak apa-apa, nggak usah ya, dicopotin lagi. Dia ambil batu dari sungai, itu aja. Masalahnya bukan di batunya. Masalahnya Daud kenal siapa Tuhannya yang mendidik dia
saat tidak ada satu orang pun menemani, mengenali, saat dia ditinggalkan, bahkan dilupakan oleh orang tuanya, dibedakan dengan kakak-kakaknya. Dengarkan baik-baik orang muda. Kalau saat-saat ini kau merasa kenapa aku seolah-olah sendirian, dibiarkan, orang gak ngeliat aku, rasanya terus aku sedang dihajar Tuhan, dididik sampai sekeras ini. Karena engkau dan aku adalah eagle-nya Tuhan, Raja Wali. Dan Raja Wali itu suka dengan badai. Seperti Daud, begitu dia ketemu Goliat, dia tahu ini badainya. Dan begitu dia mengalahkan Goliat, badai itu membuat Daud dipromosikan sangat tinggi. Seluruh Israel jadi penasaran sama orang muda ini yang masih kemerah-merahan, yang nyerang Goliat gak pakai tombak, gak pakai lembing, gak pakai pedang, tapi cuman pakai ali-ali atau ketapel, diputerin gini doang. Dan itu cuman sekali loh, dilempar jebret dan itu kena jidatnya. Siapa sih ya? Menurut aku sih langsung Tuhan ngutus malaikatnya. Malaikat, nanti kalau pas Daud lempar batunya, kamu terbangin batunya ya. Langsung pas kenain jidatnya. Karena semuanya tertutup, baju sirahnya semua lengkap tertutup. Memang cuman ketapel ininya aja yang sininya pas ini. Langsung jebret mati. Daud ambil pedangnya Goliat, dipenggal sendiri kepalanya. Gak ada takutnya orang muda satu ini. Takutnya bukan takut kasar ya. Bukan takut, wah gue berani nih, gue lawan aturan, gue lawan ini. No. Itu jelas salah kaprah. Kan? Dia berani karena dia tahu ini yang Tuhan mau. Ini yang sampai sekarang saya terus minta tolong Roh Kudus untuk menolong saya. Bahwa badai adalah cara Tuhan mempromosikan saya. Sama seperti Raja Wali yang menjadikan badai sebagai alat yang akan membuat dia terbang tinggi. Dan gak perlu ngotot atau ngoyo. Karena begitu ada badai, Raja Wali cuman kepakkan sayapnya. Lalu dia menikmati badai itu, membuat dia untuk terbang tinggi sekali. Empret kena badai, wah malah kegulung sama badai ini. Tahu empret ya, burung yang kecil-kecil. Dia ada badai takut malah sembunyi cari pohon yang kuat. Raja Wali tunggu badai dan dia akan terbang, dia akan naikin itu badai. Karena badai membuat Raja Wali itu terbang jauh lebih tinggi. Dengar, tahun 2025 ini akan ada banyak badai. Secara nasional, krisis-krisis semuanya. Tapi secara personal, kau dan aku akan mengalami badai. Tapi ingat, badai seperti kata Papi, Tuhan itu maunya memberi, bukan mengambil. Kalau Tuhan membiarkan badai jadi dalam hidupmu, itu karena Tuhan mau membuat kau naik, terbang lebih tinggi daripada tahun yang lalu. Kalau Tuhan izinkan badai itu datang di hidupmu dan di hidupku, karena dia mau memberi buah-buah roh itu semakin berbuah lebat di hidupmu dan di hidupku. Kuncinya apa? Satu, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tahun ini lebih banyak ambil waktu untuk saat teduh pribadi, baca Alkitab dan berdoa. Kalau kalian yang di STT Sangkakala punya waktu wajib 30 menit, sebetulnya itu kurang, nak. Sangat kurang sekali. Kalau enggak, kau enggak akan kuat, kau dan aku. Sudah ada banyak nubuatan-nubuatan yang kami dengar tentang sepanjang tahun ini. Tapi bagi orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, dia ada kekuatan, jalan keluar. Dia akan diluputkan dari setiap badai-badai itu. Ayatnya jelas, Yesaya 40 ayat 30 dan ayat 31. Andalkan Tuhan, nantikan dia, karena disitulah terletak kekuatanmu dan kekuatanku. Pasti ada. Aku gak bilang, oh tenang aja, hidup santai aja, suka-sukamu. Percayalah, kau gak akan kuat, kau gak akan tahan.
Tuhan Yesus mau datang. Kau tahu salah satu tanda-tanda akhir zaman, Tuhan akan curahkan rohnya besar-besaran di hidupmu dan hidupku. Kami kemarin di Jakarta sempat ketemu sama satu keluarga, dia ajak anak laki-lakinya, menantu perempuannya, dan kedua cucunya perempuan. Cucunya yang perempuan yang nomor 1 usianya masih 2 tahun, 2,5 tahun. Tapi sudah mulai dimasukkan ke sekolah. Tahu nggak, satu kali dia ikut sama, kalau panggil oma opanya, grandmama sama grandpapa. Lucu sekali, cewek gedut ipol-ipol, ngomongnya pinter. Terus dia bilang gini, satu kali oma opanya ini cerita, kami kenal dulu dengan oma opanya itu. Dia cerita, waktu saya menyembah, lalu kami mulai berbahasa roh. Anaknya kecil ini namanya Mikaela, nama panggilannya Kaila. Gendut, lucu banget, cantik. Wah, sambil guling-guling ya, namanya juga anak kecil ya kan, guling-guling. Wah, nanti omanya dicolek-colek, opanya disenggol-senggol gitu ya. Namanya juga anak 2,5 tahun. Terus waktu oma opanya bahasa roh, si Kaila ini ngikutin omanya. Ngikutin omanya bahasa roh. Bahasa roh, bahasa roh. Terus dikiranya omanya, bener gak ya ini bahasa roh atau jangan-jangan diikut-ikutan ya. Tapi omanya biarin. Terus bahasa roh sampai omanya tahu bahasa roh si Kaila ini berbeda. Terus sudah selesai doa, guling-guling lagi dia. Selesai ditanya, Kaila tadi ngomong apa? I don't know, nggak tahu. Terus habis itu coba Kaila ngomong lagi, nggak bisa. Anak kecil kan pinter ngarang ya. Harusnya dia bisa kan ya, apalah dikarang, nggak bisa. Berarti Tuhan Roh Kudus sudah memenuhi anak kecil usia 2,5 tahun. Bukan masalah bisa bahasa rohnya, bukan. Tapi hati anak kecil ini loh yang polos. Cuma pengen mungkin lihat oma opanya kok bahasanya aneh gitu ya. Cuma pengen aja. Dan Roh Kudus bisa melawat loh. Karena anak kecil itu gampang sekali percaya, apalagi sama orang dewasa. Kuncinya, apakah engkau mau percaya? Membiarkan Roh Kudus memimpin hidupmu dan hidupku. Mengandalkan Dia. Mungkin kau masuk tahun ini dengan rasa yang, Tuhan aku sudah gak bisa nih. Duh Tuhan capek, kalau bisa cukup Tuhan. Tapi firman yang tadi Papi sebut dan terus saya buka, saya pakai bahasa Alkitab bahasa Inggris, jadi saya buka. Iya ya, orang muda itu kan identik dengan kekuatannya, dengan kreativitasnya, dengan kehebatannya, dengan kepandaiannya. Bisa jadi lelah, bisa jadi capek. Dan berapa banyak orang-orang muda yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena apa? Dia merasa sangat sudah lelah dengan hidup ini. Dan jangan kaget kalau tahun ini semakin banyak kamu dengar berita orang bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak bertemu dengan pengharapan. Dan untuk itulah kau ada di sini. Supaya engkau dan aku yang membagikan pengharapan kepada mereka yang ada di luar sana. Supaya mereka tahu kalau ada pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah engkau mau jadi Raja Wali? Kalau kau mau jadi Raja Wali, begitu ada badai, langsung kau diem dulu, tanya sama Tuhan, tolongi aku Tuhan. Aku tahu badai ini saat dimana Tuhan sebentar lagi akan promosikan aku tinggi. Atau ada badai, wah kenapa sih kok badai lagi? Atau kita bisa melihat, badai adalah cara Tuhan untuk mengangkat kita tinggi masuk dalam kemuliaannya. Badai bisa macam-macam, bisa sakit penyakit, bisa disalahin orang padahal kita udah bener. Macam-macam sekali. Yang penting bukan karena kesalahan kita. Badai itu adalah sebuah proses yang akan membuat engkau dan aku terus naik tinggi. Amin. Amin.